Hello, this is Ambassador Dino Jalal, Indonesia's ambassador to the United States. I am going to speak in English because I presume that some of those listening speak Indonesian as well as English. But if anyone wants to ask me questions in Bahasa Indonesia, I would be also very glad to respond in Bahasa. But I want to welcome all of you today to this telephone town hall conference. This is a special time for the embassy because this is the first time we are doing this technology, and the technology is aimed to connect us, me, and all our friends, Indonesians and Americans in the United States, through a real-time medium of telephone conference, and I really hope that we can do this on a regular basis, and I hope that this is going to be a two-way traffic discussion, because I would very much love to hear what you have to say and what are your aspirations and hopes and concerns. One thing that I want to update you is on the Congress of Indonesian Diaspora, which is going to be held in Los Angeles on the 6th to 8th of July. And this is going to be, I think, a historic conference because it will be the first time Indonesian diaspora worldwide, not just from the United States, but all over the world, will come to Los Angeles, where they will network, they will meet, they will connect, and hopefully from that process they will establish and multiply opportunities that will be beneficial for everybody. And I think this is going to be something quite significant to Indonesian diaspora in the United States, because this is a chance for all of you to connect wherever you are, whether in Atlanta, New York, Seattle, San Francisco, Chicago, or what have you. And I think one of the things that we need to fix is that Indonesian diaspora remain unconnected dots throughout the United States. They don't know one another, they're not connected to one another, and I think this is a situation that we need to address. We have received participation for the diaspora from the United States, from China, from Australia, from the Netherlands, from South Korea, Qatar, Suriname, South Africa, and other places. So far, I think we have over 1,000 people registering for the Congress of Indonesian Diaspora, and we expect about 2,000 people will come to join the diaspora. And it's going to be a 3-night event on 6th, 7th, and the 8th. By the way, I need to remind you that anytime you want to ask me a question, just press 0 on your key phone pad, 0, and you can ask a question or make a comment, and I'll be able to respond to you. But for those of you who want to find more information on the diaspora, please visit our website, www.diasporaindonesia.org. Yeah, good. Okay, good. There's a question that is coming from Danielle, and the question is about dual citizenship, right? Yeah, no. Yeah, okay. Sorry? Danielle, you're online. Can you speak now, Danielle? Okay. Can you hear me? Yes, I can hear you very well. How are you, Danielle? Apa kabar? Bye-bye. Saya interested in dari tahu tentang dual citizenship. Okay. Can I respond to that? Yeah. Yeah. Because kita ada rencana untuk pensiun di Indonesia. Bagaimana caranya tinggal di Indonesia untuk jangka yang lama tanpa harus keluar masuk Indonesia, memperpanjang visa begitu. Terima kasih Pak Daniel. Memang dalam town hall meeting saya sebelumnya di berbagai kota, satu masalah yang selalu ditanyakan adalah mengenai dual citizenship. Nah, karena itulah memang di Kongres nanti akan dibahas satu sesi yang berjudul Immigration and Citizenship Issues. Nah, kami lakukan adalah kami telah mengundang Ketua Komite 3 di DPR yang menangani masalah ini,
dan juga Dirjen Imigrasi dan Dirjen Administrasi Hukum dari Indonesia, dari Kementerian Hukum akan datang juga. Jadi kami memang sengaja melakukan itu agar aspirasi ini dapat disampaikan kepada para pejabat dan politisi ini untuk ditampung dan juga didiskusikan, karena saya ingin agar mereka tahu ini banyak aspirasi ini di kalangan diaspora Indonesia. Jadi bagi mereka yang mempunyai perhatian khusus terhadap hal ini, silakan datang ke sesi itu dan silakan gaungkan dan sampaikan aspirasi itu. Kita sediakan forumnya. Terima kasih Pak Daniel. Next, Effie Thompson. How are you, Effie? Thank you for being active di core group. Yeah, I appreciate it. Thank you, Pak Dino. Saya. By the way, isn't this a great technology? Yes, sir. My husband used to teleconference with his office. Good. Okay. A long time ago. Yeah, it's like an army government contractor. Yes. Something like that. Yeah. Okay. Pak Dino, saya cuma mau tanya, I just get a little bit confused about the panelists and speakers, and then I like to interesting to like a career making choice, something like entrepreneurship. Okay. Because I have the business right now, just open the business with two other friends from the Texas, Central Texas area. So we would like to rent the bazaar space. Yeah. Then, but we like to, ikut dalam entrepreneur making choice. Itu overlap nggak dengan panelis, sebagai panelis atau sebagai speaker, kita ikut di dalam conference begitu. Saya belum tahu mengatur waktunya bagaimana karena belum tahu schedule acaranya sampai sekarang. Oke, gini. Untuk entrepreneurship and making career choice itu kita sudah ada beberapa pembicara yang bagus, yaitu Pak Zulkifli Zaini, which is Presidir Bank Mandiri ya. Kemudian ada Susilo, wakil diaspora dari Qatar, dan Kapten Budi Suhardi dari Singapura. Iwan Jaya Aziz juga dijadwalkan tapi belum 100% saya kira ya. Kita akan tampilkan the full program and the full sessions in the very near future. So you will find out apakah ada overlap antara sesi-sesi that you are interested in. But sekarang ini yang kita lakukan adalah making sure bahwa in every sessions itu there are speakers, equal speakers yang secara global gitu. Jadi tidak ada yang dua orang yang dari kota yang sama misalnya. Jadi itu yang kita sedang lakukan, dan juga ada keseimbangan antara speaker dari Indonesia dan dari luar. Tentu kita inginnya predominantly dari luar Indonesia, diaspora lebih banyak, sementara dari Indonesia lebih sebagai penanggap atau sebagai narasumber. Jadi I promise you within very short time, kita sudah ada sebetulnya ini draft dari sesi-sesi dan tanggalnya, but we will share with you very shortly in the core group dan juga in the in the website. Dan juga satu masalah lain adalah banyak sesi yang peminatnya sudah agak membludak Mbak Evi. Jadi ada satu sesi misalnya peminatnya sudah lebih dari 350 orang. Sementara kamar yang tersedia itu ruangannya hanya untuk 100 orang atau ada yang paling banyak hanya 200 orang. Jadi kita sedang cari ruangan-ruangan yang lebih besar dan kita sudah perluas ruangan sesi sehingga bisa menampung arus yang lebih besar ini gitu. Oke, terima kasih. Dan yang lain, if you want to ask question, you have to dial 0, press 0 on your key phone pad. Yeah, everybody who wants to ask me a question or to say something, you want me to listen, whatever, just dial 0 and I'll get to you immediately. Sekarang we have Lia Tamtomo dari California. Hi Lia. Hello. How are you? Hello. Well, very good. My name is Leo, not Leah. Oh, sorry, Leo. Yes, how are you? Yeah, well, actually, I'm very glad. First of all, I'd like to say thank you. I had a privilege to talk to you. Yes. In person also a couple of weeks ago when you was in California. Thank you, Pak Leo. Yeah. Okay. Anyway, I do have first of all, I say hopefully this CID Congress will be successful. And I salute to you, Bapak betul-betul mempunyai ide yang
biasa, Pak. Terima kasih. Itu membuat kita bangsa Indonesia yang berada di seluruh dunia yang mempunyai nasionalisme tinggi itu akan bangga sekali, Pak. Terima kasih Pak Leo. Begini Pak, saya ada sedikit pertanyaan Pak ini. Nanti waktu diadakan itu, saya tuh senang sekali di bidang seni budaya. Apakah nanti juga ada diskusi atau reform mengenai seni budaya? Sebab seni budaya Indonesia itu cukup tinggi penggemarnya dan peminatnya di Amerika. Yang saya harapkan itu pada suatu saat entah di Washington DC atau di Los Angeles itu bisa ada suatu Indonesian Culture Arts Center. Itu kerinduan saya, Pak. Terima kasih Pak Leo. Pertama, terima kasih atas dorongannya dan saya ingin tekankan lagi bahwa Kongres Diaspora itu adalah is your Congress Pak, is your event. Jadi mungkin peran kami di KBRI cukup hanya sebagai fasilitator, but this is your event. Jadi I congratulate you for your support and your activism. Nah, mengenai budaya Indonesia Pak Leo, ada satu sesi namanya Indonesian Soft Power, Promoting Indonesian Soft Power. Maksud kami dengan soft power di sini memang adalah culture ya, karena soft power itu adalah segala kegiatan yang tidak berkaitan dengan hard power. Ya, nah, di sini misalnya yang akan kita tampilkan antara lain ya, ada Pak Wona Sumantri. Kenapa? Karena dia orang Indonesia yang pertama bisa memasukkan pencaksilat ke dalam kurikulum American University for the first time ever. Bahkan di Indonesia sendiri kan tidak ada pencaksilat dijadikan pelajaran di universitas. Nah, jadi kami undang dia untuk sharing lesson. How did you do it? Ya, and then mungkin dari lesson ini yang lain bisa bisa juga mengikutinya gitu. Dan juga nanti ada yang akan sharing mungkin mengenai di Chicago bagaimana batik mulai diajarkan di kurikulum sekolah dan kita melatih guru-guru untuk. Jadi ada berbagai pihak yang akan berbicara mengenai promoting pencaksilat, batik, gamelan dan lain sebagainya, termasuk bahasa Indonesia. Nah, mengenai di sini nanti memang sifatnya lebih kepada sharing know-how. Jadi kalau ada orang Indonesia yang bisa melakukan ini di sana, gimana supaya yang lain tahu dan bisa melakukan hal yang sama gitu. Misalnya target saya sebagai duta besar di sini, saya ingin sekali pencaksilat Indonesia itu dipelajari menjadi kurikulum di at least 10 American University, ya, universitas di Amerika. Dari 10 nanti kan bisa berkembang jadi 100 dan jadi 1000 ya. Tapi kita dari 1 sekarang kita naik 10 dulu. Nah, mengenai Cultural Center Pak Leo, ini ide yang bagus sekali dan alhamdulillah nanti mungkin bulan ini akan diresmikan Indonesian Cultural Center di Chicago. Ya, ini masih pilot project, kita lihat dulu karena kita memang lagi paceklik ya secara ekonomi, tapi alhamdulillah ini bisa jalan terus. Dan kalau ini nanti udah jadi pilot projectnya sukses, mudah-mudahan bisa ditiru di tempat lain yang juga lebih besar gitu. Jadi terima kasih sekali atas. Di Los Angeles ada sebab masyarakat Indonesia itu cukup banyak, Pak. Setuju. Bagaimana kalau nanti kita bahas waktu sesi itu di Kongres ya, nanti kita carikan. Kebetulan nanti kan ada Ibu Mary Pangestu di sana dan dia akan saya kira menjadi chair di menghadiri sesi ini mengenai budaya ini. Jadi nanti bisa kita ujukan usulnya untuk mendirikan Indonesian Cultural Center di Los Angeles. Betul. Ya. Baiklah Pak, kalau begitu Pak, terima kasih Pak Leo, saya tunggu di sana ya, saya tunggu di sana. Dan sampai ketemu Pak nanti. Ya. Waktu konferensi ini, Pak. Dan kalau ada di sana, make sure you find me ya, cari saya. Oh, I will Pak. Okay. Sebab saya pasti hadir dan saya pasti membantu Pak. Thank you. You're the best. Menyintai negara saya sendiri Pak. Thank you. Sudah lama tinggal di sini Pak. Thank you Pak. 25 tahun, tapi saya tetap cinta Indonesia Pak. Thank you Pak, saya appreciate sekali Pak. Terima kasih. Ya, sekarang Pak Pendeta Pakpahan dari San Bernardino. Pak Pendeta Pakpahan, silakan Pak. Ya, halo. Ya. Silakan Pak Pendeta Pakpahan. Saya Pak. Silakan. Pertanyaan saya, ini kan sejarah baru pertama kali saya dengar ini konferensi Indonesia Diaspora.
apa kira-kira maksudnya yang terpenting daripada kongres ini, Pak? Terima kasih Pak. Begini, selama ini belum ada pendekatan yang sistematis terhadap orang Indonesia yang berdarah dan berjiwa Indonesia di luar negeri. Ya, jadi saya sendiri juga kaget ketika mengetahui bahwa jumlah orang yang keturunan Indonesia di luar negeri itu jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Jadi selama ini yang resmi itu hanya 3,5 yang berpaspor Indonesia, ya, yang WNI, status hukumnya Indonesia. Tapi kalau kita keluar dari definisi legalistis dan masuk kepada pendekatan kultural, yaitu menghitung berapa jumlah orang yang di hatinya ada Indonesia, seperti Pak Leo barusan misalnya ya, walaupun sudah mungkin warga negara asing ya, tapi hatinya sangat cinta sampai dengan Indonesia sampai akhir hayatnya. Nah itu ternyata bisa 2-3 kali lipat Pak. Jadi di misalnya ya sebagai contoh, di Belanda saja yang berpaspor Indonesia hanya 15.000. Tapi orang yang keturunan Indonesia itu lebih dari 1 juta Pak. Di Afrika Selatan yang punya paspor Indonesia hanya sekitar 400-500 orang. Tapi orang yang keturunan Indonesia di Afrika Selatan konon 1,2 juta Pak. Di Madagaskar yang punya paspor Indonesia hanya beberapa ratus, mungkin 100 orang. Tapi 60% dari jumlah penduduk Madagaskar adalah keturunan Indonesia. Di Kaledonia Baru konon hanya ada sekitar 150 orang Indonesia. Tapi ternyata ada 7.000 orang keturunan Indonesia di sana yang telah menjadi warga negara sana dan mereka dibawa oleh orang Prancis waktu zaman kolonial dulu. Dengan kata lain, orang Indonesia itu jumlahnya 2-3 kali lipat Pak dari yang hanya punya paspor Indonesia di luar negeri. Dan ini lebih menarik Pak, income per kapitanya bisa 5 kali lipat Pak dari yang di tanah air. Ya, jadi tanah air kan kita sekitar 4.000 berapa ya, 4.000 lebih gitu ya. Kalau di luar saya yakin at least $25.000 per tahun Pak. Walaupun saya jangan minta saya untuk menjelaskan atau merinci, ini hanya perkiraan pribadi Pak. Jadi itulah yang dimaksud dengan diaspora, harta karun dan brain power yang luar biasa Pak, yang sampai sekarang masih merupakan untapped resources, dan itu yang kita ingin coba gali dan koneksi dengan mereka. Dan reminder bagi yang lain yang ingin intervensi atau menanyakan, please dial 0 again. Dial 0 on your telephone to make a connection. Jadi begitu Pak Pendeta adalah logika di balik diaspora Indonesia, dan kita ingin orang di Indonesia itu melihat ini tidak secara kaku, yaitu mereka melihatnya jangan terlalu legalistis, jangan hanya orang WNI aja yang dipentingkan, tapi kita pentingkan semua orang yang berdarah dan berbudaya Indonesia sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Karena apapun jenis paspornya, mereka semua saya yakin sebagian besar masih cinta pada Indonesia. Gitu. Ya. Saya sokong itu Pak, konferensi. Terima kasih Pak Pendeta, dan saya tahu Pak Pendeta pasti punya banyak anggota jemaah, dan tolong dibantu agar mereka dapat juga hadir di kongres, dan karena ini adalah kongres mereka dan kita ingin sekali mendengar aspirasi mereka gitu ya. Dan ini suatu hal yang bersejarah Pak Pendeta, karena kalau ini berhasil dan ini menggelinding nanti, dan diaspora menjadi suatu kekuatan besar, mereka perlu berada di sana di awalnya gitu, sebagai pemprakarsa dan pemula dari kongres ini. Jadi tolong agar sebanyak mungkin anggota jamaah dan rekan-rekan diaspora Indonesia di San Bernardino diarahkan untuk ikut dalam acara bersejarah ini. Itu tempatnya di mana Pak? Di Boston? Tempatnya di Los Angeles Convention Center di LA. Dan kalau mencari informasinya itu silakan ada websitenya ya untuk mendaftar, www.diasporaindonesia.org ya, saya ulangi, www.diasporaindonesia.org. Oke. Ya. Terima kasih Pak.
Pak Duta Besar, saya sokong itu. Terima kasih Pak Pendeta, dan kalau ke sana tolong cari saya juga. Saya mau tahu muka dari suara Pak Pendeta seperti apa, karena suaranya bagus. Iya Pak, nanti saya ada sini koordinator pendetanya, saya akan bilang semua jemaat kita support itu Pak. Baik, baik. Terima kasih. Dan satu hal lagi, memang dalam salah satu sesi di sana dalam acara kita itu adalah mengenai demokrasi dan pluralisme, ya, karena kita menganggap bahwa masalah ini penting dibahas dan diaspora perlu punya pendapat mengenai hal ini, dan kita di sana nanti akan dimulai dengan doa antara seluruh agama, pemimpin agama, Islam, Kristen, Hindu, dan lain sebagainya, untuk menekankan harmoni kita, ya. Ya. Oke, saya minta Imam B dari Florida. Halo Pak Imam, silakan. Oh iya, panggil saya Imam. Saya dari Virginia, bukan dari Florida. Oh sorry, oke. Silakan Pak Imam. I just want to personally congratulate you with this idea. I think this is a very wonderful idea. Thank you Pak, terima kasih Pak. To reach out, Indonesian diaspora. That's all I would like to say. And then also, I wish I could be there for the conference. However, what is the goal? My question is what is the goal for this conference? Yeah. Well, thank you, Pak. First, thank you for your support. And even though you cannot be there, your call and your support is important for us. So thank you for that. But the goal, yeah, the goal is this, Pak. We have found that Indonesian communities, not just in the U.S. but worldwide, are unconnected, Pak. Jadi misalnya kalau komunitas Indonesia di Atlanta tidak kenal dengan yang di Boston tidak kenal dengan yang di Columbus, yang Columbus tidak kenal dengan yang di Houston, dan lain sebagainya, right? And the fact that they're unconnected makes them not influential, ya. Padahal kalau mereka saling kenal, mereka bisa saling menolong, saling membantu, membangun networking, dan a lot of opportunities just by connecting will happen. So this is what we're trying to do. We have found amazing Indonesians, amazing pool of brain power all over America among the diaspora. They do so many things together that are meaningful, but little is known about what they do among one another. So this is what I want. We want all these profiles to come up, and to meet one another. And from there, it is up to them where they want to take this. But I'm very convinced that once they connect, they will become a community, Pak. Why is this important? Karena saya seringkali melihat orang Indonesia di luar memandang dirinya sebagai bagian dari komunitas kecil dan bukan sebagai bagian dari diaspora yang besar. Nah, itu yang kita akan rubah. Benar, Pak. Kita ingin diaspora Indonesia dimanapun, di Atlanta atau di North Fork atau di New Hampshire, di Maine, itu merasa bagian dari suatu komunitas besar diaspora Indonesia. This is exactly what I've been looking, for the last 20 years. I've been in this country for more than 20 years. This is the best time, and then I salute you. Thank you, Pak. I appreciate your support, Pak. Thank you. And please spread the word among your community, Pak, ya. Sekarang I have Pak Yohanes, Pak Yohanes dari Ohio. You're on the line. Pak Yohanes, please. Halo, selamat malam Pak Dino. Selamat malam Pak Yohanes, apa kabar? Baik, kalau masih ingat saya Budi Pak yang di Ohio. Oh ingat, gimana Pak Budi, apa kabar? Baik Pak, ya saya cuma mau memberi semangat ke Pak Dino. Saya lihat juga teman-teman di lain juga begitu bersemangat, jadi saya mau kasih selamat dan juga kasih support ke Pak Dino dan teman-teman dengan tim nih. Terima kasih Pak Budi, dan saya tunggu juga di Los Angeles ya, di sana. Setiap hari persiapannya semakin matang, dan setiap kali kita mendapat good news lah, bahwa minat semakin tinggi baik di tanah air maupun di kalangan diaspora.
But this will only happen if the diaspora is active dan menjadi motor dari kongres ini. So thank you so much for your help and for your activism and optimism, Pak. Oke, saya cuma kasih update dari teman-teman di Ohio, mungkin sekitar 6 orang sudah komitmen untuk berangkat dari Permias dan dari teman-teman graduate student juga. Jadi mungkin itu sementara. Terus ya saya mengingatkan yang saya sempat tanyakan waktu Pak Dino untuk Columbus Ohio. Yeah. Jadi tolong jangan lupa Pak bahwa follow up dari kegiatan ini adalah yang paling penting dan sangat penting saya pikir. Jadi mohon diperhatikan oleh teman-teman panitia juga supaya kita bisa meneruskan apa yang kita sudah dapat di kongres nanti. Terima kasih Pak Budi. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengingatkan lagi bahwa yang ingin menanyakan harap tekan 0 ya di keypadnya sehingga kita dapat Anda dapat menanyakan langsung dan saya bisa lihat di komputer saya sendiri. Dan you very right Pak Budi, memang ini salah satu of the big challenge kita. Bagaimana nanti setelah LA, setelah 2.000 orang itu datang dari berbagai penjuru, proses ini dapat berjalan terus ke depan ya. Ini yang perlu kita bahas. Ada satu komite khusus nanti namanya Special Committee on Management of Diaspora ke depan. Nah, tugas dari komite khusus ini adalah membahas ini gimana nanti ke depannya gitu. Apakah akan ada akan ada mekanismenya seperti apa, akan ada cabang dan tahun depannya di mana dan lain sebagainya. Jadi kalau Pak Budi mau bagian dari komite itu silakan. Dan juga untuk melaksanakan program-program konkret yang akan kita lakukan. Misalnya kan kita sedang merencanakan program One Computer per School untuk Indonesia. Kemudian ada kemungkinan program 1+1 di mana suatu keluarga diaspora bisa menjadi keluarga angkat bagi keluarga miskin di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, ini memang perlu follow up mechanism yang konkret ya. Dan juga jangan lupa ini bukan hanya diaspora bagaimana menolong tanah air, tapi juga bagaimana kita semua dapat menolong diaspora yang di sini. Kita tahu misalnya banyak diaspora yang hidup susah di sini, statusnya nggak jelas dan kerjanya 2-3 dia work 2-3 jobs, membanting tulang, nggak ada waktu untuk keluarga dan hidupnya sangat susah. Nah itu what do we do with them? How do we help them gitu ya? Nah itu juga nanti insya Allah akan kita bahas di sana gitu. Jadi ini multi forum for everybody, untuk orang di tanah air, untuk diaspora di sini yang mampu dan juga untuk diaspora yang hidup keras di sini. Oke, terima kasih banyak Pak, konsepnya sangat bagus terutama untuk teman-teman yang dalam tanda petik hidup susah, dan saya juga tahu ada beberapa komunitas teman-teman di restoran yang seperti itu. Dan ya mungkin yang terakhir saya sangat berterima kasih kalau Pak Dino mau percaya ke saya di komite tidak lanjut, dan secara pribadi saya sangat mendukung. Terus kemudian juga apapun yang bisa saya lakukan meskipun saya tidak bisa bertemu langsung atau tidak bisa bekerja langsung, mungkin bisa lewat online atau lewat telepon, silakan aja Pak dihubungi, setiap saat saya bersedia untuk mendukung. Begitu Pak Dino, saya kira. Oke. Terima kasih dan selamat Pak. Terima kasih Pak Budi, jangan lupa mendaftar ya, dan nanti di daftar itu bisa ditik bahwa ingin ikut dalam komite yang mengenai manajemen diaspora. Jadi I look forward to seeing there ya. Kemudian saya ada Pak Stefani Tuadi dari California. Pak Ibu Stephanie. Ya, saya sendiri. Selamat sore, Pak. Selamat sore Ibu, selamat. How are you? Fine, thank you. Okay. How about you? I'm fine, thank you very much. How can I help you? I think some of the question in my head is already almost answered by, when you're talking, something like that. But I think the most important thing, what the main purpose of this diaspora is only for the networking for the Indonesian community, or there's something that you thought before us that there's maybe we can help the poor people in Indonesia, or maybe something else. How you do that? How you will
something like that. It's just like they're too exclusive, something like that. Thank you. Well, Ibu, look, I've been traveling and visiting Indonesian diaspora communities throughout the U.S. And some are outward-looking and some are less outward-looking memang. Jadi what really we want to do through this diaspora is making sure that Indonesians in the U.S. and also worldwide itu they are apa istilahnya itu ya? They are good Indonesians, but also they are good residents wherever they are. Dan makanya we design the sessions in that way. Some of the sessions, for example, is about how to become a local politician. So we will invite a Vietnamese politician and a South African politician to talk about how they became politicians. So that I want to see more Indonesians becoming more connected to the local politics and governments, not just in the U.S. but all over the world, right? And then also how do they become exemplary residents? I've met many Indonesians, Bu Vivi Manan, for example, in Atlanta, who is a model citizen in Atlanta. Just now, I just read about Pak Hadi, who is known in a magazine to be one of the 25 most influential Asians in Georgia, right? In California, as you know, there's Sehat Sutarja, one of the most respected IT industrialists from Indonesia, who is now American citizen. But I think the point is, it's important for all of us to see Indonesians becoming more outward-looking, more confident in projecting their culture, and also to project their economic opportunities and personal potential. So this is what we want to do, Ibu Stephanie, which is to reprofile image dari Indonesia di Amerika Serikat, sehingga kita tidak tidak kelihatan sebagai bangsa yang terlalu banyak masalah, tapi bangsa yang mempunyai banyak potensi. Yeah, how do you reach to the young people? Because the young generation who was born in America or something like that, it's connected with Indonesia, they become whatever. Well, yeah. Good question, itu. Very good question. We have a youth forum, and we are exactly going to address this question. I don't have all the answers, to be honest, but we are going to invite the youth to have their own forum to discuss these things. What does it mean to be an Indonesian in the 21st century? How much nationalism and how much internationalism should you have in your soul? And how should you be afraid of globalization, or should you embrace it, and so on and so on. We have, in fact, exciting icon, Cinta Laura, a famous singer from Indonesia who now studies in New York. Kemudian Nicholas Saputra, the famous actor, will come and speak as well. Bar Hasibuan, who's in Harvard now, he will speak about that. So the Irfan Bahdim, the famous soccer player from Holland, who's now joining the national team, he will talk about what it means to be youth in Indonesia today, and things like that. Yeah. So your question is very right, and we're gonna address this, and we're gonna ask the youth to speak about this in that forum. Now I have Pak Mulyanto dari, Pak Mulyatno, silakan Pak Mulyatno. Selamat malam Pak Dino. Selamat malam Pak Mulyatno. Saya sudah tinggal di Amerika selama 25 tahun, tapi baru kali pertama ini saya bicara dengan dubes. Oh, terima kasih. Ini kehormatan bagi saya. So, begini Pak, pertanyaan saya. Kita banyak sekali teman-teman yang sudah menjadi warga negara Amerika bukan karena kemudahan dan karena benefit, tetapi darah kami tetap darah Indonesia yang ingin membantu sebisanya untuk Indonesia. Nah, saya dan beberapa teman ingin membuka bisnis di Indonesia, tapi karena kewarganegaraan, jadi sangat enggan dan merasa mungkin ada kesulitan yang lain. Nah, kalau terjadi ini dual citizenship, saya yakin banyak akan yang bisa dibuat oleh teman-teman yang walaupun sudah warga negara untuk membantu teman-teman kita yang di Indonesia. Nah, sekarang Pak, apakah yang menjadi kendala untuk menjadi dual citizenship? Apakah Indonesia yang keberatan atau Amerikanya? Terima kasih Pak. Kalau mengenai dual citizenship itu memang adalah hukum Indonesia. Jadi lebih
undang-undang kita yang menyatakan bahwa kita tidak warga negara kita hanya bisa mempunyai satu paspor, satu keluarga negaraan. Sementara di Amerika bisa dua ya. Tapi again, seperti saya katakan tadi, banyak aspirasi yang mendukung dual citizenship. Dan yang saya bisa lakukan adalah menjembatani agar aspirasi ini didengar oleh politician dan pejabat di Indonesia. Dan kebetulan yang akan kita undang ini adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai kewenangan di bidang hal ini. Dan yang paling penting mereka semua mendengar aspirasi ini, Pak. Jadi yang paling penting kita sampaikan aspirasi itu dulu ya. Nah, kedua tadi mana Pak? Yang kedua. Bisnis. Gini Pak, Pak Mulyatno, yang sedang kita coba eksplorasikan Pak, itu bagaimana orang yang berkategori diaspora itu akan mendapat kemudahan nanti. Nah, apa kemudahan itu sedang kita rintis Pak. Saya sedang berbicara banyak dengan pemerintah ya. Apa mungkin misalnya ya visa 10 tahun ya. Saya tidak tahu Pak. Tapi ini adalah salah satu ide yang bisa dieksplorasikan, bagaimana orang yang berdarah dan berjiwa Indonesia, walaupun paspornya sudah tidak lagi paspor Indonesia, tapi karena mereka tetap menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia, mereka mempunyai kemudahan yang besar dan tetap diperlakukan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Pak. Nah, ini teknisnya bagaimana? Mari kita bahas sama-sama nanti di Kongres, tapi sekarang sudah mulai kita rintis, Pak. Perubahan kebijakan ini. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan Bapak kita dapat mencapai suatu hal yang konkret nanti. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sekarang saya ambil siapa Pak Dwi Trazaki dari Virginia. Ibu Dwi Trazaki, silakan Pak, Ibu. Halo Pak Dona, Pak selamat malam. Nama saya dipanggil Dona juga nggak apa-apa Bu, udah biasa. Silakan Ibu Dwi Tra. Harusnya ini tadi suami saya mau bicara tapi dia sedang pergi. Ini kalau tidak salah, saya tidak tahu apakah Pak Dino tadi pagi ini Pak lihat pengumuman dari Presiden Obama. Mohon maaf, kami baru datang pagi ini dari Pittsburgh dan abis itu langsung ada acara di Dewa Ruchi. Jadi kami belum melihat secara spesifik pengumuman itu. Iya, itu yang dari Obama dan Department of Homeland Security tadi kan mengumumkan bahwa sekarang deportation dari 800.000 immigrant children, undocumented immigrant children dan yang adult itu ditunda semuanya. Bahkan nanti ke depannya anak-anak yang dari orang-orang yang undocumented immigrant children dan yang adult ini bisa sekolah lagi di Amerika dan juga bisa kerja di Amerika. Dan saya pikir itu kabar yang bagus banget ya untuk banyak berapa puluh ribu orang Indonesia yang orang tuanya ilegal tapi anak-anaknya mau sekolah di sini dan bisa mau kerja di sini. Jadi saya pikir kalau itu bisa dimasukkan di diaspora nanti karena akan ramai sekali ya, pasti banyak sekali yang mau memanfaatkan kesempatan itu aja Pak. Terima kasih Bu Dwitra, dan ini memang Presiden Obama memang sudah lama berbicara seperti itu, dan di State of the Union Address beliau kalau tidak salah yang terakhir, beliau menyatakan bahwa memang dari segi brain power itu kenapa anak-anak dari orang yang tinggal imigran di Amerika walaupun statusnya undocumented, kenapa anak-anaknya itu tidak di embrace oleh Amerika itu. Jadi saya kira yang disampaikan pagi ini adalah perwujudan dari pandangan Obama itu, jadi dalam bentuk kebijakan. Dan saya kira kita harus welcome itu ya, karena memang ini merupakan banyak aspirasi masyarakat Indonesia di Amerika Serikat yang istilahnya tiarap gitu ya, karena statusnya tidak jelas, sementara mereka tiap hari tidur susah, bangun juga nggak enak ya, karena statusnya nggak jelas. Jadi ini merupakan suatu hal yang saya kira kita welcome ya, dan kita sendiri tahu bahwa banyak sekali kelompok masyarakat kita yang berada dalam kategori ini. Jadi saya kira saya barusan menginstruksikan staf saya, ini satu tema yang perlu dibahas juga nanti dalam sesi mengenai citizenship dan imigrasi gitu. Bagaimana kita memanfaatkan kebijakan dan keputusan politik di Amerika ini. Terima kasih Ibu Dwitra, dan sekarang saya minta Pak Marif silakan, tapi saya ingin ingatkan yang lain yang ingin join silakan tekan 0 untuk masuk dalam sistem penanyaan ini. Pak Marif silakan dari Maryland. Oke. Ya, nama saya Marif. Saya ada 2 pertanyaan ya.
Yang pertama tadi saya baru lihat daftar acara itu ada job fair. Nah pertanyaan saya perusahaan mana aja yang datang ya? Apakah perusahaan lokal atau perusahaan Amerika kayak perusahaan besar kayak Giant atau Walmart gitu? Atau malah mungkin perusahaan Indonesia? Karena mungkin ya kali aja saya bisa dapat pekerjaan gitu di situ. Oke, terima kasih Pak. Begini, job fair ini memang dimaksudkan agar orang talent Indonesia dapat dimacomblangkan dengan perusahaan-perusahaan dari Indonesia maupun dari Amerika. Bank Mandiri misalnya Pak Zulkifli bilang semangat sekali dia akan bikin ikut dalam job fair itu. Kemudian akan ada juga kesempatan dari kantor PBB untuk kesempatan di kantor-kantor multilateral dunia untuk orang Indonesia bekerja di sana. Kemudian juga dari perusahaan Amerika, saya belum bisa katakan sekarang karena masih diproses, tapi dari beberapa multinasional akan ikut dalam acara job fair ini. Pak Khairul Tanjung juga akan datang yang dari CT Corporation. Dan juga di sana saya sudah mengundang Kadin akan hadir dari Indonesia, HIPMI juga akan hadir, Lion Air sudah diundang, dan banyak sekali pelaku-pelaku corporate dari Indonesia yang kebetulan mereka ingin mencari talent-talent diaspora. Jadi job fair ini bertujuan untuk memperkenalkan pencari kerja dengan pelaku corporate players. Jadi silakan hadir nanti di sana dan manfaatkan kesempatan ini gitu. Tapi untuk daftarnya nanti akan bisa dilihat dalam website diasporaindonesia.org. Terima kasih Pak. Sekarang Pak Wijoyo dari New York, silakan. Pak Wijoyono silakan dari New York. Halo, selamat sore Pak Dino. Ini Pak Yono dari Albany, New York. Oh Pak Yono, apa kabar? Apa kabar? You are my star. I keep talking about you. Setiap kali saya bicara mengenai restoran Indonesia. Thank you, Pak. I just back from Indonesia, Pak. I know you were gone for a little bit. Tapi saya harap Pak Yono bisa datang nanti tuh. Pasti saya udah register, Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Menanyakan tentang restoran, Pak. Saya sudah 38 tahun di Albany, New York sebagai warga negara Amerika. Saya mempunyai restoran sudah 35 tahun. And saya kadang-kadang sudah sedih sekali. Bagaimana kita mendapatkan bantuan atau dorongan supaya restoran Indonesia itu banyak di Indonesia, di Amerika. Sebenarnya ini pandemic. Karena kalau kita mau menjamu tamu-tamu yang atasan di New York sampai juga belum berani gitu loh Pak. Ya. Makanya kita mau propose one of the restaurant di New York dengan culture. Terima kasih Pak. Ya. Pak Wijoyono ini untuk rekan-rekan lain, Pak Wijoyono ini adalah orang yang langka karena di seluruh Amerika ini jarang sekali ada restoran Indonesia yang upscale, tapi kecuali di Albany, yaitu restorannya Pak Wijoyono. Dan saya ingin sekali bagaimana nanti Pak Wijoyono bisa sharing experience. Kok bisa di Albany tapi di tempat lain belum ada gitu. Dan ini memang salah satu keprihatinan saya sebagai duta besar, yakni makanan Indonesia itu lebih enak dari masakan manapun di Asia Tenggara. Itu kita semua tahu itu, ya kan? Semua orang suka rendang, semua orang suka balado dan semur dan lain sebagainya. Tapi kok restoran Indonesia yang upscale itu sedikit sekali. Nah, ini yang harus kita fix nih. Dan ini saya bicara langsung dengan Ibu Mary Pangestu, dan makanya Ibu Mary Pangestu akan hadir dalam acara ini, dan beliau saya minta untuk datang dengan ide-ide yang praktis dan apa yang bisa ditawarkan pemerintah kalau ada orang Indonesia yang punya modal dan punya entrepreneurship untuk membangun restoran. But I think you really need to share your experience, Pak Wijoyono, because I think one upscale restaurant is too little for a market as big as Indonesia. So I hope to see you there, Pak. But thank you very much. And your idea about having it in New York,
I can tell you Pak Widiono bahwa kemarin tuh saya ketemu dengan wakil BNI di New York. Jadi di New York tuh ada BNI dan dia bilang bahwa dia ingin sekali memberikan modal bekerja sama dengan orang yang membuka restoran. Jadi nanti he will be there as well. Dan BRI juga ya. So nanti let's arrange a meeting nanti di LA and to see what can be done gitu. Karena salah satu faktor tentu adalah modal gitu ya. Terima kasih Pak Widiono, I'll see you there. Sekarang saya ke Pak Muazzam dari LA. Silakan Pak Muazzam. Selamat malam Pak Dino. Saya Muazzam Pak dari Los Angeles. Yes. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi semua sudah membicarakan masalah perspektif ekonomi dan sebagainya. Saya pengen coba menanyakan begitu banyaknya orang Indonesia di luar negeri yang ikut di dalam pemilihan umum, tetapi keterwakilan mereka, representasi mereka itu justru berada atau terwakili di Jakarta. Apakah ini merupakan keterwakilan yang representatif? Karena menurut saya seharusnya ada orang-orang yang di luar negeri yang mumpuni atau yang mampu yang bisa merepresentasikan mereka, sehingga kalaupun ada dialog atau ada kepentingan itu bisa terwakilkan. Nah, saya lihat beberapa anggota DPR justru yang hadir, yang bisa datang di luar negeri, itu biasanya mereka juga secara non aja begitu, tidak merepresentasikan apa yang menjadi kepentingan daripada warga negara Indonesia di luar negeri. Menurut saya itu apa juga saksi. Terima kasih Pak Muazzam. Jujurnya saya tidak ada jawaban terhadap hal ini karena ini kan masalah politik ya. Ini saya kira hal yang bisa dibahas lah nanti dalam salah satu sesi yang memang kita rencanakan Pak Muazzam begini. Kita merencanakan mungkin nggak ya, ini masih dalam bentuk pertanyaan, mungkin nggak setelah LA ini ada suatu forum rutin yang memberikan kesempatan bagi diaspora Indonesia di luar negeri untuk berkonsultasi dan berdialog dengan pemerintah, right, di Indonesia, right. Jadi mungkin setiap 2 tahun atau setiap tahun ada satu pertemuan khusus itu. Wakil-wakil diaspora dari berbagai belahan dunia datang dan mereka mengadakan suatu dialog resmi dan komprehensif dengan pemerintah. Itu pertanyaannya. Saya belum bisa menjawab sekarang, tapi saya kira ini senafas dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Muazzam gitu Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Dubes. Terima kasih. Kemudian ini kita nggak banyak waktu lagi, tapi saya ingin Ibu Primadona, you're online, silakan Ibu Primadona. Hai Pak Dubes, selamat malam. Ini Dona, Rifani. Oh Dona, by the way, I see Pak Boyke on the line, so please stay on the line Pak Boyke. And Ibu Dona, silakan Ibu Dona. Oke, pertanyaan itu cukup simpel Pak, ada 2 sebenarnya. Yang pertama, saya itu update dari schedule selama Kongres Diaspora dipostingkan di CID. Karena banyak sekali teman-teman saya yang menanyakan ada mereka ingin melihat selain dari topiknya tapi siapa-siapa aja yang bicara. Jadi kalau misalnya pembicaranya masih tentatif tapi sudah sepertinya sudah tertipis gitu, paling tidak ada dimasukkan ke dalam schedule itu. That's one thing. Okay. The other thing is that I know that panitia menyediakan satu tempat untuk anak-anak yang mungkin dari umur preschool sampai mungkin umur 12 tahun atau 11 tahun. Tapi bagaimana dengan mereka yang berumur tanggung nih, twin gitu. Karena mereka ini sedang lasak-lasaknya untuk menjauhkan diri dari sikap pada orang tua, tapi mereka masih belum mature enough untuk mengikuti what does it mean of the konsep diaspora itu sendiri. Apakah saya tahu juga bahwa nanti di diaspora ini akan ada satu topik yang membicarakan mengenai youth, tapi saya melihat dari peserta, bukan pesertanya tapi pembicara di situ ada pernias dan ada anak IAS di situ juga. Bagaimana dengan anak-anak yang twin ini Pak? Jadi I don't know if it's too late to create a program for them or whatnot. Ini umurnya berapa nih Dona? Kira-kira umurnya yang berapa? Umur 13 sampai
Okay. 12 sampai 13 tahun, sampai 16 tahun. Yeah, you know my yeah. Minat kan mereka. Sure. You know my advice, Donna. Well, first for rekan-rekan yang belum tahu, Donna adalah dari Puli Dollar. Is a great grassroots bottom up organization gerakan yang mengumpulkan uang untuk membantu rekan-rekan di tanah air yang miskin ya. Kalau nggak salah, they collect about $500 to $800 a month to send back home, dan ini yang menyumbang mereka menabung $1 sehari dan lain sebagainya. So it's very good program. It's small but it's very real and very effective. Nah untuk so thank you Donna for all that you do. We appreciate it very much. Nah mengenai anak yang 13-16 ini, my advice Donna is kalau mereka bisa datang dan mengikuti some of the discussions, misalnya ada yang mengenai the youth forum, itu saya kira sebetulnya they can just listen to it, and some of the other forums, if they are coming with their mom, ya ada satu forum misalnya Diaspora Women as Backbone for Family and Community. They can go with their parents to join this sessions. I say this because dulu sewaktu saya umur 13 sampai 15, I love going to these kind of meetings and listening to older people speak, and I was inspired, and in fact that's why I took up political science. So I think that range between 13 and 16 sudah bisa ikut some of the sessions, Donna. Dan juga nanti akan ada Kids Corner, tapi mungkin ini Kids Corner untuk kids yang agak lebih muda ya. But for yang sudah intellectually mulai blossoming itu, I would urge them really to hear some of the sessions, because it can be quite inspiring to hear, especially on education, innovation, for example, dan other things. You know. So thank you Donna for your questions. Dan now sekarang Pak Boyke, go ahead Pak Boyke dari Sacramento. Yeah. Oh. Yes. Salam diaspora, Pak Boyke. Yeah, it's a really good idea. This podcast is high tech. Thank you. Well, remember like last month, I think like we have meeting at the Congen San Francisco. We talk about it. About your Harley. Yeah. Yes. I hope you remember. I remember. Yes. Yeah. Basically, we already organized everything. So Harley rider and also the all motorcycle riders will be ready, and then also we have a couple guests from Indonesia, so they join with us also. So yeah, would you please help us, to guide on the event and for entertainment especially. Sure, of course. On the entertainment side, we have first. Make sure you and your team register ya Pak Boyke, because the last thing I want to do is ruangannya nanti penuh and you cannot get in because you haven't registered. We will give priority to those who have registered. So make sure you and your friends register your name, and so that we can make proper logistical preparations. And secondly, untuk entertainment, we have great evenings, Pak. On Jumat malam nanti kita akan ada Ruth Sahanaya will perform. Kemudian anaknya Bruri Pesolima, Laya Pesolima, who is a wonderful singer, is gonna perform as well. She is a diaspora, believe it or not, ya. Dan kemudian ada juga BE3 besoknya. Kemudian Daniel Sahuleka will perform on Saturday ya. Kemudian Cinta Laura juga akan ada. Nicholas Saputra will be there. Nicholas will not be singing, but Cinta Laura, I hear she might contribute a song. Dan kemudian Denada will sing. Dewi Sandra juga will sing. So it's really an amazing evening, both Friday and Saturday. So I hope you get as many people as possible to join. And the reason being, kita sudah perluas ruangannya menjadi 5.000 orang untuk entertainment, Pak. Right? Jadi untuk Jumat malam ruangannya sudah tadinya hanya 2.000, kita perluas jadi 5.000 karena kita ingin mengantisipasi banyaknya pengunjung yang akan datang. So I hope to see you there, all your Harley friends.
my brother is also a Harley a Harley guy. So and I'm not, because I'm a BMW motorcycle, but I no longer ride motorcycle since I got married. So but apa namanya, you're most welcome, and one day you can give me a ride to the Congress. Okay. Thanks Pak Boyke. Ini terakhir adalah Johari dari LA. Johari, you're on the line. This is the last phone, and I'm sorry because I have to drive back to Pittsburgh now. Ibu negara sedang di Pittsburgh, dan tomorrow morning we have to leave to Mexico. The President of Indonesia, Pak SBY, akan datang besok ke Pittsburgh dan langsung berangkat ke Mexico. So I'm sorry that this is going to be the last question. Pak Johari, silakan. Selamat malam Pak Dubes. Selamat malam Pak Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebetulnya bertanya mengenai masalah yang akan terkait juga dengan masalah orang-orang Indonesia atau warga negara Indonesia yang ada di Amerika, yang umumnya mereka itu tentu bisa mengharapkan pemerintah memberikan dukungan seandainya mereka bisa memiliki duit kewarganegaraan. Yang saya pikirkan kembali adalah sistem atau konstitusi kita hanya mengakui single nationality, jadi tidak bisa double kewarganegaraan. Apakah dalam ini diaspora dan khususnya Bapak sendiri bisa misalnya menampung keinginan tersebut, dan bisa ditanyakan nanti pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang insya Allah akan datang juga, bahwa usulan itu apakah bisa dibawa ke DPR, mengingat bahwa saya yakin warga negara Indonesia di luar negeri itu banyak, di Amerika banyak, dan apalagi kalau disatukan dan seluruhnya. Namun demikian, bahwa semuanya itu akan ditentukan oleh anggota DPR yang memiliki rakyat Indonesia di pusat. Karena apakah DPR kita bisa atau mau merubah amandemen sehingga kesempatan atau kemungkinan untuk orang Indonesia memiliki duit kewarganegaraan bisa dipenuhi. Hanya itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih Pak Johari. Gini, mengenai masalah duit kewarganegaraan, kelemahannya satu Pak. Kelemahannya adalah tidak ada atau belum ada political champion di dalam negeri Pak. Ya, itu kelemahannya. Jadi kalau isu ini mau ada kakinya Pak, untuk bisa ada traction, you need political champions di Indonesia. Tidak cukup hanya aspirasi yang besar di luar negeri. Nah, karena itulah secara conscious kami mengundang politicians dari Indonesia. Pak Priyo Budi Santoso telah confirm akan hadir. Ketua Komisi 3 DPR telah confirm akan hadir. Dan juga pejabat-pejabat dari Dirjen Imigrasi, Dirjennya sendiri, dan Dirjen Administrasi Hukum akan hadir. Dan akan ada beberapa politisi lain juga akan hadir. Jadi, how you convince them, then that's your your challenge nanti ya. Tapi kita sudah menyediakan forumnya, kita telah menyediakan jembatannya. Apakah ini akan berlanjut lebih jauh? Nah ini tantangan di Kongres Diaspora nanti. Tugas kami adalah memfasilitasi dialog antara aspirasi masyarakat Indonesia di luar dengan politicians di Jakarta. Semoga ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi begitu Pak Johari, dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. This is again the first time that we are doing this dari Embassy. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada staf kami, Pak Heru, Evi yang sekarang main-main di komputer dan mengutak-ngutik secara teknis. Saya nggak tahu nih bagaimana rumitnya yang dilakukan dia, tapi thank you Evi, thank you Gafur ya, for all your help, dan juga Rizal ya. Jadi terima kasih for all the embassy staff, dan juga saya ingin mengadakan teleconference ini secara rutin, mungkin 3-4 kali setahun ya, setiap 3 bulan, karena saya tidak akan efektif sebagai duta besar kalau saya tidak mendengar aspirasi dan kritik dari rekan-rekan diaspora sendiri. Dan pesan saya adalah saya tidak, walaupun saya duta besar Republik Indonesia, saya tidak hanya menjalin koneksi dengan yang berwarga negara Indonesia. If you have Indonesia in your heart, in your blood, in your soul, you are part of the Indonesian family, and we love you, and we want to always have you with us. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Los Angeles. Terima kasih.